开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-59, yang dimana pada episode sebelumnya di tengah hutan mayat Yin, Xiaoyan berhasil memperoleh jimat pemakan jiwa, salah satu dari 12 senjata jahat legendaris yang mampu melahap tubuh jiwa para ahli kuat. Namun sebelum sempat mempelajari kekuatannya, segel Kaisar Hantu Yinxie akhirnya hancur. Berkat bulan Yin, Yinxie bangkit dengan kekuatan yang terus meningkat hingga mencapai tingkat Kaisar Hantu bintang 8, memaksa Jiu Hunbei dan Serigala Langit Bulan Perak Xiao Yue bertarung habis-habisan. Untuk menghentikan monster itu, Xiaoyan meminjamkan pedang abadi miliknya kepada Jiu Hunbei, sementara seluruh ahli di hutan mayat Yin menyalurkan douchi mereka demi memperkuat serangan pamungkas. Meski sempat terluka, Yinxie justru berhasil berevolusi menjadi bentuk yang lebih sempurna. Di saat yang sama, Mu Yingying muncul dengan api misterius yang bahkan ditakuti energi hantu, sementara Yu Quan diam-diam mengkhianati alam hantu dengan membunuh Xie Yin dan menggagalkan rencana mereka. Ketika semua orang mengira pertempuran telah mencapai puncaknya, Chang Yu dari Pavilion Fengxiang ikut turun tangan. Sementara itu, Xiaoyan diam-diam menyiapkan jurus terkuatnya dengan menggabungkan teratai pemusnah, kekuatan jiwa, dan kekuatan mental menjadi teknik baru yang berpotensi menentukan hidup dan mati seluruh medan perang. Apakah serangan itu mampu mengalahkan Kaisar Hantu Bintang 8? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Xiaoyan mulai panik, matanya memerah menahan ledakan energi di tangannya. Kekuatan jiwa dan spiritualnya saling hantam seperti musuh bebuyutan, sementara teratai pemusnahan hasil gabungan 23 jenis api berkumpul di tengah, menjadi penengah bentrokan tersebut. Sialnya, fusi ini sangat boros douchi. Baru mulai saja energinya sudah terkuras setengah. Namun, di tengah keputusasaan itu, jimat pemakan jiwa di tangannya mendadak berkelebat dan melepaskan hawa hitam pekat. Ajaibnya, kekuatan pemakan dari jimat tersebut langsung membuat kedua energi yang tadinya liar menjadi tunduk. Tanpa buang waktu, Xiaoyan menjalankan Fen Jue untuk menekan semuanya ke dalam teratai pemusnahan. Sayang, dia tidak sadar ada aura kegelapan super jahat dari jimat hantu itu yang ikut menyusup masuk. Di sisi lain, Chang Yu yang berada di atas angin mulai meremehkan lawan. "Nggak usah berjuang sia-sia, kekuatanmu sudah turun," ujarnya santai. Yinxie yang mendengar itu langsung mengumpat marah pada taktik licik surga Xuanzan. Apalagi Chang Yu saat ini berada di kondisi primanya sebagai ahli Kaisar Dou Bintang 7 Puncak. Sebaliknya, kondisi Yinxie justru sangat memprihatinkan. Walau sukses menjadi Kaisar Hantu Kembar setelah menyatu dengan obsesi wanita berbaju putih, energinya terkuras habis akibat segel dan gempuran pedang abadi tablet 9 jiwa. Saat ini kekuatannya merosot drastis, hanya setara level bintang 6, membuatnya gentar menghadapi Chang Yu. Sementara itu di area bawah, keadaan makhluk hantu makin terdesak oleh Qiu Huaniao dan rekan-rekannya. Ular mini di tangan seorang wanita misterius menjadi pembantai paling ganas di sana, dibantu oleh Yue Yu dan Mu Feng yang bermain bertahan. Melihat pasukannya dibantai, Muller mengamuk dan membentak orang-orang Honggu untuk maju. Namun pria kekar dari Honggu menolak mentah-mentah karena hanya tunduk pada pemimpin lembah mereka. Kesal karena merasa dipermainkan, Muller pun memilih bersembunyi. Melihat kekacauan itu, Chang Yu bersiap mengakhiri pertempuran sembari mengerahkan douchinya hingga menggetarkan lapisan ketiga hutan mayat Yin. Namun tak satu pun menyadari bahwa proses kondensasi teratai pemusnahan Xiaoyan hampir selesai berkat pengalihan perhatian tersebut. Hanya Mu Yingying yang menyadari keanehan ini setelah sempat linglung karena merasakan deja vu dari jantung Yinxie. Begitu menatap Xiaoyan, Mu Yingying terbelalak dan spontan membekap mulutnya sendiri. Sebagai pemilik api, dia tahu betapa gilanya nekat menggabungkan puluhan sumber api seperti yang dilakukan Xiaoyan. Namun Yinxie rupanya enggan menyerah begitu saja. Dengan pasrah, dia memerintahkan roh hantu Chimei untuk bertindak. Seketika itu juga, Chimei membengkak hebat melepaskan ki hantu yang pekat.
Jeritan peringatan Hong Ye pun terlambat, karena detik berikutnya, seluruh tubuh orang Honggu yang dibawanya ikut membengkak dan meledak. Bersamaan dengan itu, Yin Xie menciptakan pusaran darah kematian raksasa di langit demi menyeret Chang Yu dan pavilion pembakaran dupa ke dalam kehancuran bersamanya. Begitu pusaran merah darah terbentuk di langit, Yin Xie langsung melompat masuk ke dalamnya. Di sisi lain, ribuan hantu dari hutan mayat Yin ikut menyerbu dengan gila. Tubuh mereka membengkak lalu meledak, menciptakan kabut darah pekat yang membuat pusaran di langit semakin besar dan padat. Melihat pasukannya bunuh diri, Hong Ye menangis dan berniat maju, namun Yu Quan segera menahannya dengan dingin agar pengorbanan mereka tidak sia-sia. Yu Quan pun tersenyum lega menatap langit, menyadari momen kebangkitan Kaisar Hantu Dua Kehidupan sudah dekat. Sementara itu, Xiaoyan yang sedang fokus memadatkan jiwa dan kekuatan spiritualnya dikejutkan oleh suara Raja Naga Emas di benaknya. Sang guru menjelaskan bahwa pusaran mengerikan itu adalah jurus pamungkas bernama Teror Kematian. Melalui jurus pemulihan ekstrem tersebut, Yin Xie berniat melahap semua energi demi kembali ke puncak kekuatannya. Menyadari bahaya besar yang mengancam, Xiaoyan diam-diam menyuntikkan kekuatan gelap dari jimat pemakan jiwa ke dalam teratai nirwana di tangannya. Namun tanpa disadarinya, energi hitam dari senjata alam hantu itu justru langsung mengambil kendali mutlak dan membuat energi jiwa serta spiritualnya mundur ketakutan. Di langit, Chang Yu bersama rekan-rekannya mulai cemas. Tablet 9 jiwa, Hudu dan Wujang tampak mengernyit melihat kekejaman Yin Xie yang mengorbankan seluruh isi hutan. Di darat, Mu Yingying yang panik bertanya kepada Harimau Suci Api Surgawi tentang fenomena tersebut. Harimau Suci menjelaskan bahwa itu adalah metode tungku alam hantu yang memanfaatkan peledakan diri hantu untuk memulihkan kekuatan. Saat Mu Yingying berniat nekat melepaskan kekuatannya, Harimau Suci langsung menahannya dengan energi lembut sembari berjanji akan melindunginya karena merasa ada kedekatan magis di antara api mereka. Aksi penyelamatan pun dimulai ketika 4 tokoh kuat di langit bergerak menyerang serentak. Chang Yu meluncurkan telapak tangan pembakaran dupa raksasa selebar 100 zang yang meledak hebat di dekat pusaran. Tak lama kemudian, bola api Harimau Suci serta kombinasi serangan Hudu dan Wujang menghantam titik yang sama hingga berhasil menciptakan sebuah celah kecil pada pusaran darah yang kokoh itu. Di saat yang krusial, tablet 9 jiwa langsung menebaskan pedang abadinya dengan sisa energi yang ada, memicu kekuatan pemurnian yang membuat pusaran itu melolong kesakitan. Namun, dari dalam pusaran yang berguncang, suara Yin Xie justru menggema dengan angkuh. Dia menegaskan bahwa jurus teror kematian yang dipicu dengan taruhan nyawanya tidak akan bisa dihancurkan begitu saja, seiring dengan hawa kekuatannya yang perlahan kembali ke puncak. Aku tak menyangka Kaisar Hantu ini benar-benar bisa menguasai teknik hantu, umpat Monumen 9 Jiwa dengan geram. Chang Yu pun mengakui bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Kaisar Hantu kembar tersebut. Sebenarnya, Wujang sejak awal sudah curiga kompetisi ini tidak akan mudah, makanya dia diam-diam mengirim surat bantuan kepada Chang Yu, wakil ketua pavilion luar dari pavilion pembakaran dupa, sekaligus ahli Do di bintang 7 puncak. Namun, karena tidak hadir saat penyegelan di masa lalu, Chang Yu salah mengira kekuatan Yin Xie. Meskipun celah kecil sempat terbuka akibat tebasan pedang abadi Monumen 9 Jiwa, efeknya ternyata tidak seberapa. Menurut Chang Yu, kekokohan pusaran darah itu sudah setingkat Do di bintang 8. Butuh setidaknya 5 ahli bintang 7 untuk menjebolnya bersama-sama. Sementara itu pihak mereka saat ini hanya punya 3 ahli level bintang 7, termasuk Xiao Yue yang sudah kehabisan energi. Ditambah Harimau Suci Api Surgawi Hudu bintang 5 dan Wujang bintang 6. Jelas mustahil menembusnya. Sadar keadaan makin gawat, Chang Yu memutuskan untuk mundur. Namun sebelum pergi, ia memerintahkan Wujang dan Hudu untuk menyelamatkan anggota tim yang ditawan pihak hantu. Setelah keduanya pergi, Chang Yu dan Monumen 9 Jiwa pun meredakan douchi mereka tanda menyerah bertarung. Di sisi lain, Monumen 9 Jiwa berjanji akan memberikan kebebasan kepada Harimau Suci Api Surgawi begitu mereka berhasil keluar dari sana. Sementara itu, Mu Yingying terus menatap cemas ke arah Xiaoyan yang sedang duduk mengambang di udara. Ia heran bagaimana bisa Xiaoyan yang baru Do di bintang 4 awal berani menantang Yin Xie yang kekuatannya setara bintang 8.
Saat itu Xiaoyan sedang memejamkan mata, mati-matian menyatukan biji teratai indah di tangannya, meski gerakannya sangat lambat karena terhambat kekuatan misterius. Di darat, Mu Feng mengajak Yueru pergi untuk menjalankan perintah Wujang menyelamatkan para tawanan sebelum mereka diasimilasi oleh Yin Xie. Melihat hal itu, Luo Guang dan Qiu Huoniao yang kelelahan memutuskan untuk ikut bergabung demi bertahan hidup bersama menggunakan sisa pil pemulih Douqi. Namun tiba-tiba, awan hitam menutupi langit dan pusaran hitam pekat berhenti membesar. Detik berikutnya, wajah raksasa Yin Xie yang mengerikan muncul di dalam pusaran sambil tertawa congkak mengancam keselamatan para manusia. Chang Yu sempat menyerang wajah itu dengan sangkar Douqi, namun serangannya langsung dilahap habis. Berniat segera kabur, Chang Yu pun mencoba merobek ruang di depannya. Namun anehnya ruang itu sama sekali tidak bergeming. Dengan wajah muram, Chang Yu berkata kepada Monumen 9 Jiwa, "Ruang di sini sepertinya telah tertutup rapat." "Apa?" Monumen 9 Jiwa syok mendengar ruang di tempat itu telah terkunci rapat. Pasalnya, kurungan ruang sekokoh ini hanya bisa ditembus oleh seorang praktisi tingkat Do Immortal. Chang Yu yang merasa kecolongan pun merutuki kecerobohannya sendiri. Sementara wajah raksasa Yin Xie di langit tertawa melengking, mengancam akan melahap mereka semua begitu kekuatannya pulih sempurna. Menyadari situasi kritis tersebut, Chang Yu dengan gagah berani memutuskan untuk menjaga barisan belakang agar yang lain bisa melarikan diri. Namun, di sisi lain, perhatian Monumen 9 Jiwa mendadak teralih kepada Xiaoyan. Ia terbelalak merasakan energi dahsyat yang familiar mulai terbentuk di tangan pemuda itu. Monumen 9 Jiwa menyadari bahwa aroma energi tersebut sangat mirip dengan kekuatan misterius di dalam dirinya yang selama ini ditakuti oleh Yin Xie. Ditambah status Xiaoyan sebagai murid Raja Naga Emas yang agung, harapan mereka pun bangkit kembali. Tanpa ragu, Monumen 9 Jiwa mengalirkan sisa kekuatan terakhirnya ke tubuh Xiaoyan untuk mempercepat fusi. Melihat tindakan nekat itu, Chang Yu awalnya heran. Namun, setelah menyadari hawa murni Xiaoyan sanggup memukul mundur Ki Hantu di sekitarnya, Chang Yu pun ikut mengirimkan kekuatannya demi membantu sang orang pilihan. Berkat suntikan energi dahsyat dari dua tokoh kuat tersebut, level kekuatan Xiaoyan langsung melonjak drastis dari bintang 4 awal melewati bintang 4 akhir hingga menyentuh level bintang 6 akhir. Sayangnya lonjakan energi ini memicu kewaspadaan Yin Xie. Sadar akan ancaman Xiaoyan, wajah raksasa di langit itu bersiap meluncurkan serangan penghancur. Demi melindungi proses fusi Xiaoyan, harimau suci api surgawi langsung melesat maju untuk menahan serangan gelap musuh. Tak disangka, Mu Yingying dengan api biru langitnya tiba-tiba ikut menyusul untuk membantu menghalau kejahatan pusaran darah tersebut. Yin Xie yang merasakan ketakutan insting terhadap api biru milik Mu Yingying pun langsung mengalihkan target utamanya. Ia meluncurkan serangan dahsyat setingkat Do di bintang 5 puncak manusia ke arah gadis itu. Saat Mu Yingying terdesak dan tak sempat menghindar karena api birunya mulai tercemar Ki Hantu, sebuah cahaya putih susu mendadak meledak hebat dan menghancurkan serangan mematikan Yin Xie seketika. Bersamaan dengan itu, sebuah tawa lantang menggema di ruangan tersebut. "Beraninya kau mencoba membunuh kakak iparku?" Mendengar suara itu, Xiaoyan pun tersenyum menyadari sosok yang sangat familiar akhirnya telah kembali. "Siapa kau?" geram wajah raksasa Yin Xie dari dalam pusaran darah. Sosok pemuda tampan yang baru muncul itu tertawa santai dan membalas bahwa musuh tidak perlu tahu siapa dirinya. Di sisi lain, kemunculan pemuda tersebut membuat mata Xiaoyan berkaca-kaca. "Kakak," panggil pemuda itu sembari mendekatinya. Xiaoyan tersenyum lega menyambut kebangkitan Little Yi, perwujudan api iblis teratai pemurnian yang bermutasi setelah menyatu dengan 23 api menjadi roh api, kini telah tumbuh dewasa dan jauh lebih kuat. Setelah berdiskusi lewat komunikasi jiwa, Little Yi sepakat maju menjaga barisan depan demi memberi Xiaoyan waktu menyelesaikan fusinya. Namun, di tengah ketegangan itu, Mu Yingying mendadak memprotes dengan wajah memerah. "Siapa yang kau sebut kakak ipar?" Little Yi yang menyadari kesalahpahamannya karena mengira Mu Yingying adalah kekasih kakaknya akibat kecocokan aura api mereka, langsung tertawa canggung meminta maaf. Sementara Mu Yingying masih bersungut-sungut kesal, harimau suci api surgawi datang menghampiri dan mencemaskan keadaannya, meski akhirnya hanya bisa menggelengkan kepala melihat keras kepala gadis itu.
Di sisi lain, Chang Yu dan Monumen 9 Jiwa terbelalak menyadari pemuda itu adalah roh api sejati. Fakta ini membuat Monumen 9 Jiwa semakin kagum pada rahasia Xiaoyan, hingga tanpa ragu menyuntikkan sisa energi terakhirnya ke tubuh pemuda itu. Yin Xie pun mulai waspada setelah merasakan ketakutan insting terhadap energi roh api tersebut. Sadar situasi tak lagi memihak padanya, wajah raksasa Yin Xie buru-buru menghilang ke dalam pusaran darah yang kini perlahan berubah menjadi hitam pekat. Yin Xie memilih fokus memulihkan diri ke puncak kekuatan, yakin teknik hantunya ketakutan maut mustahil ditembus tanpa senjata jahat dari alam hantu, sesuatu yang dia yakini tidak mungkin dimiliki oleh para manusia ini. Setelah Yin Xie mundur ke dalam pusaran, Little Yi kembali ke sisi Xiaoyan untuk melindunginya. Di saat itulah, fusi ekstrim Xiaoyan akhirnya berhasil rampung, sebuah biji teratai indah yang merupakan versi penyempurnaan dari teratai pemusnahan, berkat kombinasi 23 api, kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, serta energi misterius jimat pemakan jiwa, kini melayang anggun di tangannya. Mu Yingying yang mencoba menatap biji teratai itu seketika merasa pusing hebat, seolah jiwanya akan tersedot oleh kekuatan mengerikan di dalamnya. Monumen 9 Jiwa pun dibuat merinding oleh kedahsyatan teknik Dou tersebut. Sembari menelan pil pemulih Dou Qi untuk bersiap, Xiaoyan tersenyum tipis meyakini bahwa senjata barunya ini sanggup melukai Yin Xie yang sedang sekarat. Namun, tantangan terbesar kini membentang di hadapan mereka. Bagaimana cara menembus pertahanan kokoh dari pusaran darah ketakutan maut milik Yin Xie? Dengan satu-satunya kesempatan yang mereka miliki, Ju Hunbei dan Chang Yu langsung diliputi ketegangan begitu mendengar penjelasan tersebut. Wajar saja, demi membantu Xiaoyan memadatkan jurus Dou yang begitu mengerikan, keduanya telah mentransfer seluruh Dou Qi mereka hingga nyaris kosong. Namun di sisi lain, Mu Yingying dan Harimau Suci Api Surgawi masih menyimpan kekuatan yang cukup besar. Sambil menepuk dadanya yang naik turun selaras napasnya, Mu Yingying dengan angkuh menenangkan Xiaoyan, sebuah tindakan yang secara tidak langsung menunjukkan rasa kagum barunya pada pemuda itu. Sesuai instruksi Xiaoyi yang serius, Mu Yingying dan Harimau Suci langsung melesat maju menuju pusaran darah untuk melakukan serangan pengalihan demi memancing perhatian musuh. Saat ditanya Xiaoyi secara spiritual, Xiaoyan mengakui peluang keberhasilan mereka kurang dari 20% akibat pertahanan pusaran darah yang teramat kokoh. Namun, Xiaoyi hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya putih susu dan menyatu ke dalam tubuh kakaknya. Begitu Xiaoyi merasuk, aliran energi yang luar biasa dahsyat langsung mengalir di sepanjang anggota tubuh Xiaoyan. Melalui pemurnian Feng Jue, kekuatan api baru Xiaoyi yang kini telah memiliki spiritualitas dan digadang-gadang sanggup menandingi api suci pada evolusi berikutnya, menyatu sempurna dengan Dou Qi murni milik Ju Hunbei dan Chang Yu. Seketika itu juga, kekuatan Xiaoyan yang tadinya berada di puncak Dou di bintang 6 melejit drastis hingga menembus level Dou di bintang 7 tahap awal. Peningkatan drastis ini layaknya teknik rahasia sementara yang tidak akan meninggalkan efek samping buruk pada tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Sutasdira api kokoh berhiaskan rune misterius pelahap kejahatan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Di dalam kesadarannya, Raja Naga Emas bergumam kagum namun melarang Long Yi turun tangan agar Xiaoyan bisa berkembang mandiri, walau keduanya tetap bersiaga penuh untuk membantu jika terjadi situasi darurat. Sementara itu di langit, Mu Yingying dengan api biru menakutkannya, serta Harimau Suci dengan api merah berbercak biru terus membombardir pusaran darah dari depan dan belakang. Di dalam pusaran, Yin Xie yang sedang menyembuhkan luka-lukanya sempat heran merasakan keanehan api biru Mu Yingying yang melebihi api biasa namun belum sekuat api suci. Meski begitu, Yin Xie memilih mengabaikan mereka karena gempuran bertubi-tubi tersebut sama sekali tidak sanggup menembus pertahanan ki gaibnya. Pada saat yang sama di darat, Hudu terkejut menemukan tumpukan tubuh manusia yang menggunung layaknya bukit kecil. Untungnya, mereka semua masih bernapas. Bersama Wu Jiang, Yueru, Mu Feng, Qiu Huoniao, dan Luo Guang, mereka segera memurnikan ki hitam yang menyelimuti tubuh para korban serta mengevakuasi mereka. Begitu tersadar, para tawanan yang ternyata merupakan peserta kompetisi perebutan poin itu langsung menatap ngeri ke langit. Hudu pun menghela napas menyesali cacatnya perencanaan kompetisi ini. Di tengah keheningan yang mencekam, Wu Jiang dan Yueru yang berdoa dengan cemas mendongak ke atas, menatap sosok berzirah api yang luar biasa mengerikan di langit. Sembari menggenggam kekuatannya yang membumbung tinggi, sosok itu perlahan berseru dengan penuh wibawa, "Pedang, kemarilah."
seru Xiaoyan lantang. Seketika, tubuh berzirah apinya diselimuti kobaran api putih susu, dan sebuah pedang kuno berukir rune misterius muncul di genggamannya. Di sisi lain, kemunculan pedang ini membuat Yin Xie di dalam pusaran darah terbelalak tak percaya, merasakan kekuatan pemurnian yang begitu murni. Meskipun meremehkan peningkatan kekuatan paksa Xiaoyan ke tingkat Dou di bintang 7, sifat Yin Xie yang curiga membuatnya tetap waspada dan mempertebal perlindungan ki jahat di sekitar pusaran. Namun Xiaoyan sebenarnya sedang menyusun trik cerdik. Sembari mengangkat pedang kuno itu untuk mengumpulkan fluktuasi energi dahsyat di atas kepalanya, ia diam-diam mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk menyembunyikan biji teratai pemusnahan yang sangat indah di telapak tangannya. Taktik pengalian yang cerdas ini pun langsung menuai pujian hangat dari Little Yi di dalam benaknya. Sementara itu di langit, Mu Yingying, harimau suci, api surgawi, tablet 9 jiwa, dan Chang Yu mulai menghentikan pergerakan mereka untuk fokus mengamati Xiaoyan. Chang Yu dan tablet 9 jiwa masih sulit mempercayai keberadaan roh api legendaris yang bahkan bisa menyatu dengan tubuh manusia, sebuah fenomena langka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chang Yu bahkan mulai menyusun rencana dalam hatinya untuk merekrut Xiaoyan ke pavilion pembakaran dupa demi kompetisi sekte super mendatang. Di sisi lain, Mu Yingying dan harimau suci api surgawi mulai menyadari taktik sebenarnya. Mereka menebak bahwa pedang kuno putih susu itu hanyalah umpan belaka untuk menyembunyikan kekuatan biji teratai di telapak tangannya yang memancarkan aura kehancuran luar biasa. Harimau suci bahkan bergumam bahwa jika ia yang menerima serangan biji teratai itu, hasilnya pasti akan fatal. Di darat, para peserta kompetisi yang baru diselamatkan perlahan tersadar dalam kondisi bingung oleh atmosfer menyeramkan hutan mayat Yin. Namun, di bawah arahan Wujiang dan Hudu, mereka mencoba tetap tenang dan menatap duel sengit di langit. Di tengah situasi itu, Mu Feng yang menyadari pergerakan kekuatan jiwa Xiaoyan langsung berteriak meminta Luo Guang, Qiu Huoniao, dan yang lainnya untuk mentransfer kekuatan mereka kepadanya. Begitu energinya terkumpul, tubuh Mu Feng langsung diselimuti cahaya hijau gelap. Menariknya, kali ini ia tidak menggunakan pedang kayu biasanya, melainkan menggenggam pedang perak yang memancarkan aura identik dengan ki hantu alam hantu, lalu melesat maju membantu menyerang pusaran darah. Namun tepat pada saat yang krusial itu, Yin Xie di dalam pusaran darah mendadak menyadari ada sesuatu yang janggal sedang disembunyikan di telapak tangan pemuda manusia tersebut.